Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa bertalabul ilmi. Saya minta maaf karena hari ini tadi ada acara di Yayasan Mafatihul Khair ya, di An-Nasr. Ada kajian wali murid, jadinya pas pula bertepatan dengan kajian di sini sehingga digeser waktunya menjadi jam 10. Tapi hanya untuk hari ini saja ya. Nanti ke depan masih tetap kita mulai dari jam 9. Baik, kita masuk pada surah Al-Qadar. Ya. Sekarang lam yakun. Sekarang mau surat apa ini? Mau kita bahas. Terakhir Al-Bayyinah. Sekarang Watin ya. Al-Qadar ini sudah pernah Ustaz lanjutkan dulu pas. Oh, berarti sekarang surat Tin. Al-Alaq apa? Al-Alaq. Oh, Al-Alaq baru Watin ya. Taib. Bicara tentang surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini di permulaan ayat ada kisah ya, kisah yang memang melatar belakangi kenapa kemudian turunnya surah Al-Alaq ini. Jadi sebelum saya masuk kepada suratnya, saya ingin bercerita dulu tentang sejarah ya, supaya nyambung dengan surah Al-Alaq ini. Surah Al-Alaq ini adalah surah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau diangkatnya menjadi Nabi, turunnya surah Al-Alaq. Tapi kalau diangkat menjadi Rasul, turunnya surah Al-Mudaththir. Makanya ada istilah nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudaththir. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya suratul Alaq, dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Dan surah Al-Alaq ini surat pertama dari seluruh surat dalam Al-Quran yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun, sementara Khadijah terpaut jauh karena usianya 40 tahun, berarti jarak dengan Rasul itu 15 tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai banyak keturunan dari Khadijah sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi sudah dikaruniai anak pertama namanya Qasim, tapi sayang Qasim meninggal dunia, kemudian berturut-turut anak perempuannya lahir. Dimulai daripada Zainab, habis itu lahir Ruqayyah, setelah itu lahir Ummu Kulthum, setelah itu lahir Fatimah. Baru setelah lahir Fatimah inilah
Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Lah ketika diangkat jadi Nabi, lahir Abdullah. Makanya Abdullah kemudian dikunyah sebagai At-Tayyib atau At-Tahir. Lah di usia Nabi SAW 6 bulan sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, Nabi itu selalu mimpi aneh. Jadi 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi, selalu mimpi aneh. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di dalam Sahih Bukhari pada bab Kaifa Bad'il Wahyi, bagaimana wahyu itu turun, diceritakan oleh Imam Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu. Jadi Nabi SAW selalu mimpi, dan mimpinya itu seperti falak subuh. Artinya mimpinya seperti falak subuh itu setiap beliau mimpi menjadi kenyataan. Mimpinya itu jadi kenyataan. Malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Dan itu selama 6 bulan mimpinya itu. Mimpi apa saja, macam-macam mimpi gitu. Termasuk juga dalam mimpinya dia akan masuk ke dalam sebuah gua dan akan didatangi malaikat Jibril. Makanya Rasul tidak kaget ketika malaikat Jibril hadir di gua Hira, karena sudah tergambar dalam mimpinya. Ya. Jadi ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, memang 3 tahun sebelumnya Rasul itu sudah aktivitas dunia dikurangi. Di usia 37 itu Rasul sudah aktivitas dunia sudah dikurangi. Dan waktu itu Rasul di atas puncak-puncak karirnya. Artinya kaya, kemudian juga dihormati, sampai-sampai disebut Shadiqul Amin. Apapun yang dihajatkan Rasul ada di situ. Dari segi dunia maksudnya. Tetapi Nabi SAW fitrahnya menolak, karena semakin hari kehidupan orang-orang Quraisy itu semakin bejat, semakin rusak, moralnya rusak, akhlaknya rusak, agamanya rusak. Pokoknya fitrah Rasul menolak gitu ya. Dari situlah Rasul yuhibbut tahannut, suka menyendiri. Kadang-kadang 1 bulan di Muzdalifah, kadang-kadang 1 bulan di Mina gitu ya. Lah ketika usia Nabi SAW betul-betul di usia 40 tahun, barulah Rasul mendapatkan tempat yang pas di atas bukit, di atas ketinggian, dan Mekah di bawah bukit tersebut. Seolah-olah Rasul akan diangkat baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi artinya Mekah akan berada di bawah kendalinya. Secara maknawi artinya Nabi SAW akan diangkat menjadi manusia yang dimuliakan dan ditinggikan Allah Azza wa Jalla. Makanya dicari bukit yang paling tinggi ya. Jadi ketika Nabi SAW berada di Gua Hira itu tepat di bulan Ramadan. Tepat di bulan Ramadan, Rasul 1 bulan dalam gua itu dengan perbekalan yang cukup. Lah ketika kemudian tepat di 10 akhir Ramadan, atau lebih tepatnya lagi di malam-malam ganjil. Ya, malam ganjil itu kan bisa 21, 23, 25, 27, 29. Walaupun ada yang menguatkan di tanggal 27. Jadi tiba-tiba Nabi SAW dikagetkan ketika Nabi sedang tafakkur di malam hari itu di dalam Gua Hira itu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang sangat tampan sekali, mengucapkan salam, masuk ke dalam gua, kemudian salaman dengan Rasul, tiba-tiba memeluk Nabi ya. Tentu Nabi SAW tidak kaget. Kenapa tidak kaget? Karena memang sudah tergambar dalam mimpinya kan, bahwa akan didatangi ya. Makanya kemudian Nabi SAW langsung memeluk dan dipeluk Jibril dengan sangat eratnya. Tiba-tiba Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi memahami
yang namanya disuruh baca tentu harus ada tulisan. Kalau suruh baca nggak ada tulisan, apa yang mau dibaca kan? Namanya suruh baca berarti ada tulisan. Sementara Nabi sendiri tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Ya. Akhirnya Jibril pun makin memeluk dengan erat Nabi SAW, kemudian mengatakan Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Nabi tetap mengatakan ma'ana biqari, karena itu yang dipahami Nabi. Nabi nggak bisa baca, kok suruh baca? Ya saya nggak bisa baca lah kan begitu. Sampai 3 kali Jibril makin memeluk Rasul dengan erat, saking kerasnya pelukan itu sampai Rasul keluar keringatnya ketakutan dan mengatakan Iqra ya Muhammad. Rasul tetap mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dari sini ada faedah bahwa dalam belajar itu terkadang diperlukan seorang guru itu memaksa muridnya. Kan Jibril dipaksa Nabi itu suruh baca, dipeluk gitu ya. Maka terkadang diperlukan seorang guru itu keras gitu ya sama murid-muridnya supaya ditakuti, sehingga apapun yang diperintahkan gurunya mau dilakukan sama anak-anak. Tapi kalau anak itu tidak takut sama gurunya, ya susah lah mau pinter kan. Yang ada dilawannya gurunya itu. Karena Jibril ini memeluk sampai erat sekali, sampai Rasul ketakutan. Baru kemudian Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turun surah Al-Alaq 5 ayat pertama, resmilah Rasul diangkat menjadi nabi. Belum Rasul, baru nabi saja. Ya. Dan gitu para nabi. Terkadang mereka sebelum diangkat itu dimimpikan, dan mimpinya para nabi itu sebuah kebenaran. Contoh Ibrahim, mimpi dia, dalam mimpinya menyembelih Ismail kan. Tiba-tiba setelah dia bermimpi dan jelas-jelas dalam mimpinya menjadi Ismail, tiba-tiba terbangun, maka dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Anakku, semalam abimu mimpi aneh, betul-betul menyembelihmu, macam mana pendapatmu? Ismail juga didikan Nabi, didikan wanita yang luar biasa. Hajar itu kan wanita yang sangat tawakal ya, sehingga watak-wataknya lahir pada anaknya. Makanya ibu harus baik, karena kebaikan itu mempengaruhi anaknya. Yang memungkinkan membawa pengaruh kepada anak itu biasanya dari ibu. Kalau bapak kan jarang, karena jarang di rumah ya. Makanya ketika kemudian Hajar ini memiliki sifat tawakal, salah satu kisahnya ketika ditinggal sendirian di sebuah lembah yang nggak ada apa-apa di situ bersama anak bayi gitu ya. Tetapi Hajar dengan tawakalnya mengatakan, idzan lan yudayyi'un Allah. Wahai Ibrahim, pergilah kau. Kalau memang perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan saya di sini. Tawakalnya sudah ada. Makanya tawakal yang dimiliki ibundanya Hajar ini kemudian diwarisi oleh Ismail. Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja, dan kau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Oh, luar biasa ya. Seandainya ibu mimpi, nggak nyembelih lah ya, nyubit gitu ya. Nah, ibu mimpi nyubit kamu, tapi sampai sakit, mau nggak dicubit? Kira-kira jawabannya gimana? Ibu aja yang dicubit kan itu ya. Anak sekarang mana mau? Diperintah-perintah beli-beli saja banyak nolak. Jadi dengan turunnya surah Al-Alaq ini, Nabi SAW resmi diangkat jadi nabi. Masalahnya setelah turun surah Al-Alaq ini 5 ayat pertama, lama Jibril tak turun lagi sampai 6 bulan, tidak turun-turun, sehingga Nabi SAW mengira bahwa orang yang datang kepada dia di waktu di Gua Hira itu disangkanya jin, jangan-jangan syaitan.
Karena tidak turun lagi masalahnya. Sesaklah dada Nabi dan ingin berjumpa kembali, tetapi Jibril tak kunjung-kunjung turun. Maka Nabi SAW kemudian hampir-hampir dalam sebuah asar itu Rasul naik ke atas bukit dan hampir-hampir melemparkan dirinya untuk bunuh diri. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan asar ini tidak benar. Loh, tidak mungkin Nabi mau bunuh diri katanya. Tapi ini menjadi khilaf ulama, ya kan? Ada yang menolak bahwa tidak mungkin Nabi mau melakukan seperti itu, bunuh diri gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan dia karena memang tersebut dalam asar seperti itu. Sesak dadanya sampai hampir-hampir Rasul mau melemparkan dia di atas ketinggian. Ya terserahlah yang mau mengingkari atau menetapkan, ya tinggal ditunjukkan hujahnya saja. Jadi ketika Nabi SAW sudah di atas bukit itulah tiba-tiba ada suara dari langit memanggil-manggil Nabi SAW, ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Pas diangkat, rupanya Jibril datang dalam bentuk asli. Kalau di Gua Hiro kan dalam bentuk menyerupai manusia ganteng gitu ya. Ini bentuk aslinya. Dan Rasulullah SAW 2 kali melihat Jibril dalam bentuk asli. Ini kali pertama, keduanya di Sidratil Muntaha ketika peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj itu. Jibril duduk di antara langit dan bumi, memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara terbit sampai tenggelamnya matahari. Dalam bahasa hadis disebut saddal ufuk. Jadi langit itu ditutupi sayap Jibril. Jadi kalau kita nengok ke depan sayap, ke belakang sayap, kanan sayap, kiri sayap. Solo langit ini penuh dengan sayap gitu maksudnya. Baru saddal ufuk itu maksudnya menutupi langit. Saking besarnya sayap. Itu baru satu tuh. Kan 600 sayap. Satu saja sudah menutupi langit. Ya. Gimana Nabi tidak menggigil ketakutan? Ini makhluk apa ini? Kok gede kali gitu ya, sayapnya terbentang seperti itu. Nabi tidak pernah melihat makhluk sebesar itu. Kok ada makhluk yang bersayap gitu ya di antara langit dan bumi? Larilah Nabi SAW. Lari, akhirnya sampai demam, masuk ke rumah. Dia panggil istrinya Khadijah. Dia mengatakan, ya Khadijah, dathiruni. Dalam riwayat, zammiluni. Wahai Khadijah, tolong selimuti aku. Kenapa Rasul minta diselimuti? Karena biasanya orang yang ketakutan itu kalau diselimuti minimalnya ngurangi rasa takut. Cobalah ibu lah, ibu takut hantu, ya kan? Pasti masuk ke kamar, ambil selimut itu tuh kan, nggak mungkin masuk kolong meja. Ya kan, pasti ambil selimut minimal yang walaupun takut tapi kurang lah takutnya kan kalau diselimuti itu. Ya. Innalillah. Sebentar. Kenapa? Enggak tahu. Pas aku siap mandiin dia, tegang dia semua. Coba ngomong. Coba. Coba dibantu lagi satu orang biar enggak. Coba dibantu lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya tolonglah beberapa umat ke sana biar yang lain tetap ngaji ya, biar ini. Taib. Ya sudah fokus biar udah diwakili di sana. Kita doakan saja mudah-mudahan putranya nggak ada apa-apa ya. Kembali, jadi ketika Nabi SAW kemudian masuk ke rumah Khadijah, maka Khadijah kemudian menyelimuti Nabi SAW dan mengatakan dathiruni. Maka Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW. Kuranglah rasa takut Nabi. Kemudian Khadijah dalam rangka menenangkan Nabi SAW, Khadijah kemudian menceritakan kebaikannya. Ya. Ingat bahwa ini juga metode ya seorang istri itu, cara menenangkan suami itu seperti itu, puji kebaikannya. Sebagaimana Khadijah memuji
Nabi SAW saat ketakutannya dia mengatakan apa? Wallahi la yuhzikallahu abada. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menghinakan dengan peristiwa ini kepadamu wahai suamiku. Kemudian Khadijah mengatakan, tidak mungkin orang sepertimu dihinakan. Makhluk itu bukan membawa sial. Kamu nggak akan apa-apalah dengan melihat makhluk itu. Kamu ini orang baik, tukang menyambung silaturahim, tukang menghormati tamu, dan begitu seterusnya. Disebutkan kebaikannya tuh. Maka Nabi SAW kemudian agak tenang ya. Maka istri juga harus seperti itu ya. Kalau suami itu dalam kondisi rungsep, mungkin bahasa kitanya ya, mungkin masalah pekerjaan, masalah apa, kan nampaklah ya kalau suami dalam kondisi susah itu, maka jangan ditambah susah, karena biasanya susahnya gimana itu kondisinya? Oh cepatlah di ini atau gimana, di ngajinya teruskan atau diliburkan? Lanjutkan aja. Oke. Kalau perlu saya antar. Ada. Oke. Baik. Tolong anak-anak itu ya, anak-anak siapa itu ya, ribut aja dari tadi. Iya. Baik, sudah. Kembali. Jadi ketika Nabi SAW kemudian dalam kondisi susah, kemudian dihibur oleh Khadijah. Khadijah tidak cukup hanya menghibur, menyebutkan kebaikan Rasul. Keesokan harinya, maka Nabi SAW bersama Khadijah dibawa kepada kerabat Khadijah yang memang pakarnya terhadap kitab-kitab selain Al-Quran, maksudnya Taurat, Injil, Zabur gitu ya. Namanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ahli kitab, dia Nasrani. Jadi ketika itu Khadijah menceritakan kondisi suaminya, mulai dari awal gitu ya, mulai dari di gua didatangi orang, kemudian disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhirnya berjumpa dengan makhluk yang bersayap, sampai akhirnya ketakutan luar biasa gitu ya. Jadi ketika Waraqah mendengar bahwa Nabi SAW didatangi makhluk yang bersayap, Waraqah langsung menebak dan mengatakan, sesungguhnya itu adalah namus. Waraqah sudah tahu tuh, itu adalah namus. Namus itu maksudnya makhluk yang bersayap, yang pernah turun kepada Musa dan kepada Isa. Demi Allah, suamimu akan jadi nabi. Jadi Waraqah langsung ngomong begitu sama Khadijah, demi Allah suamimu akan jadi nabi ya. Tetapi masalahnya, suamimu akan dapat pengusiran dari kaumnya. Ketika dia mendengar ucapan Waraqah seperti ini, kaget Nabi. Langsung dia bangkit dan mengatakan, ya Waraqah, amukhrijiya, apakah kaumku akan mengusir diriku dari Mekah, padahal aku ini ibnu Mekah, saya ini anak Mekah, kakekku Sayyidul Arab. Orang-orang mengatakan aku Shadiqul Amin, menghargai dan memuliakan diriku. Macam mana mereka akan mengusir diriku, katanya. Kata Waraqah ibn Naufal, ya, karena siapapun wahai Muhammad membawa apa yang persis kau bawa, maksudnya kenabian, kecuali pasti diusir, disakiti. Kata Waraqah, seandainya aku masih hidup,
ketika pengusiran itu maka aku yang pertama kali akan membelamu. Tapi sayang, Waraqah beberapa bulan setelah itu meninggal dunia. Jadi tidak sempat menyaksikan Rasul diangkat jadi Rasul, hanya membenarkan kenabian saja. Ya. Makanya ketika para ulama khilaf siapa yang sebenarnya pertama kali beriman dari kalangan orang dewasa itu, ada yang mengatakan Waraqah ibn Naufal, ada yang mengatakan Abu Bakar. Tapi ada yang merinci Waraqah itu beriman saat kenabian saja. Dia hanya beriman dengan tasdik, membenarkan. Tapi Abu Bakar bukan hanya tasdik, tapi dia juga ittibah, betul-betul mengikuti Rasul, karena Abu Bakar masuk Islam setelah diangkatnya beliau jadi Rasul. Artinya sudah jadi Nabi dan Rasul baru Abu Bakar beriman. Sementara Waraqah ini beriman kepada Rasul sebelum Rasul diangkat jadi Rasul baru Nabi. Makanya ada perbedaan imannya Abu Bakar dan Waraqah. Kalau yang dimaksud Waraqah itu orang yang pertama kali beriman dari kalangan orang dewasa itu setelah diangkat jadi Rasul, maka Abu Bakar orangnya. Dan memenuhi dua unsur, unsur tasdik pembenaran dan unsur ittiba pengikutan. Tapi kalau Waraqah ini hanya membenarkan, belum mengikuti. Kenapa? Karena Nabi itu belum diperintah mengajak. Kalau Rasul diperintah mengajak, gitu ya. Tetapi ini menjadi polemik khilaf ulama tentang siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan orang dewasa. Intinya bahwa Nabi SAW kemudian dengan turunnya suratul Alaq, maka Rasul resmi jadi Nabi. Baru kemudian 6 bulan setelahnya, 6 bulan setelah diangkat menjadi Nabi, ketika Nabi SAW sudah dihabarkan oleh Waraqah ibn Naufal bahwa dia akan menjadi Nabi, pada suatu malam Nabi sedang tertidur, tiba-tiba Jibril datang, kemudian memanggil-manggil Nabi SAW seraya membacakan surah Al-Mudaththir. Ya, Rasul sedang tertidur berselimut itu, tiba-tiba Jibril mengatakan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hei orang yang berselimut, jangan tidur, bangkit, bangun. Qum fa'anzir, beri peringatan manusia. Dengan turunnya surah Al-Mudaththir 5 ayat pertama, resmilah Rasul didaulat menjadi Rasul. Dari sini nubbi'a bil alaki wa ursila bil mudaththiri, diangkat jadi Nabi dengan turun 5 ayat surah Al-Alaq, dan diangkat menjadi Rasul dengan turun 5 ayat surah Al-Mudaththir. Resmi jadi Nabi dan Rasul. Berarti tugas Rasul harus mengajak manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Adapun surah Al-Alaq yang turun itu, yang 5 ayat itu turun di bulan Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil. Ada yang mengatakan tanggal 27. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Kapan diturunkan Quran? Ini dijelaskan di dalam surah yang sudah kita bahas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi surah Al-Alaq itu turun di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Di bulan Ramadan. Lebih tepat lagi 10 akhir Ramadan. Lebih tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan. Turunlah surah Al-Alaq. Dari sini kata para ulama bahwa Al-Quran turun itu memiliki beberapa proses. Pertama, Al-Quran itu ditulis oleh kolam. Jadi ketika Allah menciptakan kolam pena,
Maka Allah katakan kepada kolam itu, catatlah segala sesuatu yang akan berlaku sampai kiamat, termasuk pena mencatat Quran. Kemudian ketika tinta sudah kering, kemudian catatannya diletakkan di sebuah papan yang disebut dengan lauh, kemudian diletakkan di kubah arsy Allah dan dijaga malaikat, maka disebut lauhil mahfud. Maka di bulan Ramadan, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, turunlah Al-Quran secara jumlah keseluruhan dari Lauhil Mahfud kemana? Ke Baitul Uzza. Baitul Uzza itu di langit pertama, tapi belum sampai ke bumi. Baru di Baitul Uzza saja diletakkan di situ. Adapun kemudian turunnya ke bumi diawali dengan surah Al-Alaq ini di bulan Ramadan. Adapun surat-surat yang lainnya tidak di bulan Ramadan. Maksudnya surat pertama itu ketika turunnya Al-Alaq itu di bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya ada yang mentafsirkan 30 juz itu di bulan Ramadan turun, tapi tidak ke bumi, tapi ke Baitul Uzza. Dan ada yang mentafsirkan maksudnya di malam Lailatul Qadar turun Quran itu maksudnya permulaannya, startnya itu di bulan Ramadan, turunnya surah Al-Alaq itu. Baru surah-surat yang lainnya ya tidak mesti di bulan Ramadan, cuman awalnya saja di bulan Ramadan. Dari sini Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, setelah Nabi SAW kemudian diturunkan surah Al-Alaq, dan ini surah pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq ini isinya adalah Nabi SAW disuruh untuk belajar, untuk membaca. Makanya kenapa ayatnya pertama kali Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Dan wasilah ilmu ini salah satunya dengan baca. Baru bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Kenapa di sini tidak Iqra bismillah alladzi khalaq? Kenapa rabbik? Bukan pakai Allah, pakai Rabb. Karena setelahnya bicara tentang rububiyah, bukan bicara tentang uluhiyah. Dari mana kita tahu bicara tentang rububiyah? Khalaqah. Khalaqah itu artinya mencipta, dan mencipta itu perbuatan Allah. Ketika bicara tentang perbuatan Allah artinya bicara rububiyah. Makanya Allah mengatakan Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Para ulama apabila menceritakan ataupun menjelaskan kepada kita tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan pentingnya menuntut ilmu, maka salah satu dalilnya biasanya mencatut suratul Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa yang pertama kali perintah yang datang kepada Rasul adalah kalimat Iqra, baca. Karena orang yang rajin baca pasti akan banyak pengetahuannya. Tapi Nabi SAW kan tidak bisa membaca. Maksud Iqra di dalam ayat ini maksudnya Nabi SAW suruh merenung. Iqra, merenungkan dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bahwa alam semesta ini semua ada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa juga maknanya Iqra itu artinya ya baca. Tapi Rasul kan tidak bisa baca, tidak menulis. Nabi itu pengen cepat hafal, sehingga kalau Jibril baca satu ayat diulang-ulang sama Nabi, takut lupa. Tapi kemudian Allah mengatakan la tuharrik lisanaka lita'jalabi. Jangan kau terburu-buru menggerak-gerak lisanmu agar kau cepat hafal. Tenang, nanti aku berikan ilmu ini, kusimpan dalam dadamu. Maka bacalah Quran itu secara tartil. Makanya Rasul hafalannya tidak kayak kita gitu ya. Kalau menghafal sebuah surat itu diulang-ulang 100 kali kadang-kadang ya. Rasul bukan begitu. Rasul langsung diletakkan di dadanya, sehingga langsung hafal Quran itu, langsung diletakkan di dadanya. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran
bahwa Nabi SAW tidak akan pernah lupa dengan Quran yang diletakkan di dadanya. Ya, sanukriuka fala tansa, aku akan bacakan kepadamu Al-Quran ini dan kau tidak akan lupa. Itulah keistimewaan Rasul itu, tidak lupa. Kalaupun seandainya lupa itu karena hendak dimansuh dengan sesuatu yang sama atau yang lebih baik atau menjadi sebuah syariat. Lupanya Rasul jadi sebuah syariat, atau hendak dimansuh ayat itu dengan ayat yang lebih baik lagi, ya, atau yang semakna atau yang lebih baik daripada itu. Tapi hakikatnya Rasul tidak pernah lupa, dan itu keistimewaan Rasul dibandingkan semua para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, ini diantara asbab nuzul daripada surah Al-Alaq. Kita masuk pada tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dan Allah telah ciptakan manusia dari alaq, segumpal daging. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita tentang kalimat bismi rabbik. Kalimat bismi rabbik itu sama dengan bismillah, dan faedahnya besar. Ya, orang yang selalu membaca basmalah itu, Bu, dalam setiap aktivitasnya, maka akan diberikan banyak faedah. Satu, di mana ba dalam bismillah itu atau bismi rabbik di sini, ba itu artinya talabul barakah. Dengan baca basmalah kita mencari berkah. Ya. Kemudian yang kedua, ba di sini juga baul isti'anah, artinya dengan membaca basmalah, ba di situ memiliki mana al isti'anah. Isti'anah itu tolabul aun, meminta pertolongan kepada Allah. Sebuah pekerjaan kalau diberikan dua perkara ini, Bu, pasti pekerjaan itu akan mulus. Pertama ditolong, yang kedua diberkahi. Ya. Contoh nih, setiap pekerjaan itu kan ada risiko, ya Bu, ya. Umpamanya ada orang yang kerjanya ngojek, risikonya berat di jalan, bisa nabrak, bisa ditabrak. Penghasilannya juga berisiko, bisa dapat penumpang, bisa tidak. Nelayan, dia ke laut, bisa dapat ikan, bisa tidak, bisa terhempas kapalnya gelombang lautan, bisa juga selamat. Di kantor juga sama, terancam risikonya, bisa dipecat, bisa tidak, bisa di PHK, bisa tidak, bisa bermasalah dengan perusahaannya, bisa tidak. Semua pekerjaan ada risikonya, Bu. Nggak ada satupun pekerjaan nggak ada risiko tuh. Ibu masak di dapur ada risiko, ada, meledak tuh kompor gasnya. Apalagi tabung yang 10 kilo, ya kan? Kan risiko kan, bisa meledak gitu ya. Karena kan pakai tabung. Kalau dulu pakai kayu nggak meledak, cuman kebakaran. Risikonya kan itu ya. Jadi apapun ada risikonya. Nggak ada sebuah pekerjaan nggak ada risikonya. Makanya untuk kemudian menekan adanya risiko itulah kita disuruh baca basmalah. Karena dalam basmalah itu memiliki dua unsur untuk memudahkan sebuah aktivitas. Pertama, tolabul barakah, supaya kita diberkahi dalam aktivitas kita ini. Yang kedua, tolabul aun, kita meminta pertolongan supaya Allah ikut serta dalam pekerjaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pertama, tolabul barakah. Yang namanya bekerja itu kadang hasilnya banyak, kadang tidak. Apalagi orang jual online ya, ada yang pesan, ada yang tidak dalam satu hari itu. Gojek pun kadang dapat penumpang, kadang tidak. Nelayan pun kadang dapat ikan, kadang tidak. Tukang bangunan kadang digaji, kadang dikabur pula pemborongnya. Macam-macam kan. Tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, umpamanya dia seorang pekerja lapangan, harusnya satu hari itu mungkin bisalah dia kumpulkan uang 50 sampai 100. Tapi karena masa pandemi, PPKM gitu ya, ya cuma dapat 20.
Tetapi kalau seandainya logikanya 20 diberkahi dengan 100 tidak diberkahi, masih mending 20 yang diberkahi. Karena berkah itu membanyakkan yang sedikit, tapi harta yang tidak berkah itu menjadikan yang banyak jadi sedikit. Kalau berkah yang sedikit jadi banyak, kalau tidak berkah yang banyak jadi sedikit, gitu ya. Jadi boleh jadi yang sedikit ini jadi berkah, cukup untuk makan, cukup untuk nyokolahkan, pokoknya hidupnya berkah. Itulah faedah bismillah tuh. Atau yang kedua, isti'anah, thalabul isti'anah. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ikut campur dalam pekerjaan kita, yang harusnya nabrak tidak nabrak, yang harusnya ditabrak tidak ditabrak, yang harusnya jatuh diselamatkan, yang harusnya kecelakaan mati masih selamat, orangnya ringsek lah mungkin kendaraannya. Pokoknya ada saja hokinya, untungnya itu ada gitu. Kenapa? Karena Allah dilibatkan di situ. Makanya bismillah itu walaupun kalimat remeh, tapi kandungannya besar. Makanya Allah memulakan dengan bismi rabbik. Ayat yang pertama turun adalah bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Maka mulailah segala aktivitas apapun, Bu, baca basmalah. Ibu keluar rumah baca basmalah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, masuk pasar ya baca basmalah, nenteng barang baca basmalah, mau kemana saja baca basmalah. Ya, karena terkandung dua unsur tadi itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqa artinya yang maha menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari alaq-alaq itu segumpal darah. Lah, kok bisa di sini langsung main segumpal darah? Bukankah dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, manusia itu tercipta dari segumpal sperma 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari, kemudian terbentuk di usia 4 bulan, ditiupkan roh, dicatat rizki, ajal, bahagia, celaka, sul khotimah, usul khotimah, kemudian brojol di usia 9 bulan. Lah, kenapa di sini langsung alaq? Alaq kan segumpal darah. Harusnya khalaqal insan min nutfah. Allah ciptakan manusia itu dari sperma dulu kan begitu. Masa langsung darah? Kenapa di sini min alaq? Maksudnya begini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan khalaqal insana min nutfah, tapi Allah katakan khalaqal insana min alaq? Sebab kalau sperma itu sudah berubah menjadi darah, artinya sudah nempel di rahim, sehingga kemungkinan kegugurannya itu agak susah. Artinya pasti jadi orang. Itu maksudnya. Tapi kalau masih segumpal sperma, dia belum nempel di rahim, akan susah jadi orang tuh. Kecuali kalau sudah nempel jadi darah 40 hari, barulah kemudian terasa bahwa ada janin di dalamnya. Makanya kenapa di sini bahasa Quran tidak dari sperma? Sebab kalau sperma saja nempel di rahim tidak kuat dia mudah keguguran. Tapi kalau sudah jadi darah, kebanyakan jadi orang. Itu maksudnya ya. Makanya Quran membahasakan langsung segumpal darah, karena biasanya jadi orang, tidak menggunakan segumpal air mani karena biasanya mudah keguguran, karena tidak kuat dia nempel di rahimnya itu kalau segumpal mani itu. Paham di sini ya? Makanya Allah mengatakan khalaqal insana min alaq. Pertanyaan yang kedua, kenapa kemudian tidak disebutkan langsung tartib penciptaannya? Kenapa Allah tidak mengatakan khalaqal insan min nutfatin thumma min alaqatin wa mudghatin dan begitu seterusnya gitu ya? Ingat, ayat ini surah Al-Alaq ini cuma 5 ayat pertama yang turun kepada Rasul, dan ini awal belajarnya Nabi kepada malaikat Jibril. Sesuatu yang awal dalam belajar, tentu kan materinya tidak mungkin yang berat-berat, ya kan? Pasti yang ringan-ringan dulu lah materinya. Kayak ngajari orang yang nggak bisa ngaji, ya kan dikenalkan dulu, ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, ini ja gitu ya. Baru setelah itu dirangkai-rangkai aba, ata, asa gitu ya. Baru setelah itu dirangkai
tanwinnya, baru kemudian masuk Iqra keberapa, baru terakhir baca Quran. Ya kalau orang nggak bisa baca Quran, tiba-tiba disuruhkan Quran, sampai botak kepalanya pun nggak bisa baca dia. Kenapa? Karena dalam belajar ada tadarus di sini. Maka Rasul pun tidak langsung kemudian dijelaskan proses penciptaan manusia itu dari sperma, kemudian dari darah, kemudian segumpal daging, terlalu rinci. Ya. Kan ini kan awal belajar, masih baru, wahyunya aja baru 5 ayat gitu ya. Makanya diberikan materi ringan dulu. Faedahnya bahwa seorang guru harus memberikan materi ringan kepada muridnya sebelum yang berat. Ya. Kasih pelan, Iqra dulu, baru naik ke turutan, baru ke Quran, itu ya bahasanya. Itu faedah kenapa di sini Allah katakan tidak disebutkan proses penciptaan selengkap dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengatakan langsung khalaqal insana min alaq. Kemudian Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah wahai Muhammad, dan Rabbmu itu maha akram, maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 kalimat Iqra, dan Allah menyebut 4 perintah dalam surah Al-Alaq itu. Ada 2 kalimat Iqra dan ada 4 perintah. Iqra yang pertama, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca Nabi? Dijelaskan. Iqra yang pertama menjelaskan tentang rububiyah Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan gitu ya, yang mengajarkan. Kemudian yang kedua, wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang kedua bicara tentang kemurahan Allah, bahwa itu maha pemurah dan akan memberikan banyak nikmat kepada hamba-hamba yang diciptakannya. Dan tidak ada nikmat dari semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita melebihi nikmat ilmu. Makanya Allah mengatakan 'allama bil qalam. Jadi dari semua nikmat yang Allah berikan, Bu, kepada ibu-ibu dikasih nikmat rumah, dikasih nikmat suami, nikmat anak, nikmat harta, macam-macam nikmat. Maka seagung-agungnya nikmat adalah nikmat pengetahuan, ilmu. Dari mana dalilnya? Dari alladzi 'allama bil qalam. Makanya kalau punya pengetahuan itu enak, Bu, memudahkan jalan ke surga. Kayak ibu cari alamat nih, mau ke rumah Abu Mero di Bengkong atau di Jabal Uhud situ kan, nggak tahu alamatnya, Bu, disuruh ke Jabal Uhud, ke Batu Besar, mana bisa ketemu kan itunya. Itu kalau tidak tahu alamat. Tapi kalau tahu alamat, jalan ada 3 nih, ke sana jauh, ke sini agak jauh, ke sini dekat, pasti memilih yang dekat karena sudah tahu alamatnya. Lewat enak ini, di sini banyak jalan kucing, jalan tikus, jalan hamster, jalan apa gitu kan, enak lah ini kan. Lebih cepat ke situ kan, karena tahu. Itu di dunia saja kalau punya pengetahuan itu, cari alamat saja mudah. Tapi kalau tidak tahu pengetahuan, jangan lagi sampai ke Jabal Uhud. Mungkin di sekitar Puskopkar saja ini nggak ketemu-ketemu tuh. Lah begitu juga ilmu ini memudahkan orang menuju jalan ke surga. Makanya Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti sebuah jalan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena hanya dengan ilmu lah terbuka pintu surga itu. Makanya orang sholat di atas ilmu dengan orang sholat tidak di atas ilmu, yang pertama dapat pahala, yang kedua nggak dapat apa-apa, capek saja. Ya, itulah untungnya ilmu ya. Ini ada 2 orang sholat nih, Bu. Ibu sholatnya karena ilmu, karena pernah belajar. Oh, takbir Nabi kayak gini, ini yang dibaca. Ruku Nabi kayak gini, ini yang dibaca. Tasawuf Nabi begini yang dibaca. Sampai salam betul-betul ibu itu sholat karena ilmu, pengetahuan yang dipelajari dalam taklim pengajian. Yang satunya sholat bukan karena ilmu, nengokin orang. Orang takbir ikut takbir, orang ruku ikut ruku, orang tasawuf ikut tasawuf, orang salam ikut salam. Nggak dapat apa-apa dia. Ya, menggugurkan kewajiban tapi nggak dapat pahala. Mana dalilnya?
Dalilnya ketika kita masuk kubur. Orang-orang yang punya pengetahuan ketika ditanya man rabbuk, maka dia mengatakan Allah. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan Muhammad. Apa agamamu? Islam. Mantap dia. Tapi orang yang tidak tahu ditanya siapa Rabbmu? La adri, katanya. Aku tidak tahu. Aku kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku hanya bisa mendengarlah manusia ngomong apa begitu, lupa saya, dan aku hanya melakukan apa yang dilakukan manusia, taklid. Dari kisah tentang fitnah kubur ini, maka istinbat para ulama, orang yang ibadah di atas ilmu dapat pahala, dan orang yang beribadah tanpa ilmu nggak dapat apa-apa walaupun menghilangkan kewajiban. Seperti orang dua sholat tadi ya, yang satu sama-sama sholat duhur, sama-sama satu saf, sama-sama di samping gitu ya, tetapi yang satu dapat pahala. Kenapa? Sholatnya dengan ilmu. Dia sudah belajar takbirnya kayak gini, bacanya kayak gini, tasawufnya kayak gini, betul-betul dia sudah baca hadisnya, sehingga dia melakukan karena ilmu. Yang satu enggak, orang takbir ikut takbir, orang ruku ikut ruku, ya kan, orang salam ikut salam, berarti dia sholat ikut-ikutan namanya ya. Nah, itu hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak dapat pahala. Itulah pentingnya ilmu di sini, menjadikan amalan itu berpahala. Nah, gitu ya. Makanya Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam, dan qalam itu satu di antara 4 makhluk Allah yang langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah. Pertama, sorga Aden diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Kemudian yang kedua qalam. Kemudian yang ketiga Adam. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah. Kemudian yang keempat Taurat. Kitab Taurat itu langsung Allah Subhanahu wa taala catat dengan kedua tangannya. Ya. Artinya bahwa qalam ini bagian daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan karena dicipta oleh kedua tangannya langsung. Dan qalam itu satu di antara alat belajar. Alat belajar bukan pena saja, banyak. Cuman salah satunya adalah dengan pena, karena hanya dengan pena inilah kita bisa mengikat ilmu. Makanya ulama Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu seperti binatang buruan. Kata ulama, ilmu itu seperti binatang buruan. Ketika ditangkap, kalau tidak diikat, lepas. Tapi kalau diikat, maka binatang itu tidak akan lepas. Maka jadikan ilmu itu ikat dengan tulisan, gitu ya. Karena kita bukan seperti ulama dulu. Kalau ulama dulu kayak Imam Bukhari kan, dengar saja ngantuk-ngantuk. Itu ditanya, benar semua dia. Kenapa ilmunya di luar kepala? Kalau kita betul-betul di luar kepala jauh kali tidak masuk-masuk gitu. Jadinya ditanya itu bingung, ngantuk kan itu ya. Yang nulis saja bingung, nengok dulu catatannya, apalagi yang tak nulis gitu. Gitu. Jadilah begitulah ya. Nah, intinya bahwa di sini qalam itu salah satu yang mengikat ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Wallahu alam. Ini ayat 5 sampai di sini. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Gimana? Saat belajar disebutkan memaksakan muridnya. Oh ya. Kalau kita sebagai ibu kita, seberapa besar paksaan itu yang harus dilakukan saat belajar? Maksudnya pendidikan kepada anak-anak di kelas. Ya kepada anak didik lah maksudnya kan. Saat ibu jadi guru di kelas gitu kan. Ya memaksa itu selama tidak memadaratkan murid kan itu ya. Karena kan Jibril ini kan memberikan contoh bahwa belajar itu tidak mesti dengan tarfi. Tarfi itu maksudnya kayak main-main, tidak, tapi perlu ada ketegasan gitu maksudnya dari gurunya. Makanya ada istilah sabarlah dari pahit gurumu, kata ulama kan itu. Sabarlah dari pahit gurumu karena engkau akan mendapatkan manisnya ilmu. Kalau kita tidak sabar dengan pahit guru kita, kan ada guru-guru kan macam-macam. Kalau zaman dulu kan kita bisa rasakan lah
Zaman ibu masih kecil-kecil gitu ya, itu kan ngeri tuh zaman dulu tuh. Kalau sahabat betulan pakai rotan kan itu, direndam. Kalau di Jawa Barat, saya di Majalengka sana, kalau ngaji turutan dulu kan belum ada Iqra. Alhamdulillah dengan adanya penemuan Al-Quran itu, metode Al-Quran dipermudah kan. Dulu belum ada Al-Barqi, Kilat, Iqra. Baca Quran itu bertahun-tahun, 2 tahun itu tidak bisa baca Quran tuh, karena pakai turutan masalahnya. Tapi dengan ditemukannya berbagai macam metode, 24 jam bisa baca Quran sekarang, ya kan? Itu nikmat Allah itu. Padahal orang dulu itu pendidikannya keras itu. Saya kalau nggak bisa baca itu suruh direndam di kolam tuh. Di setiap masjid di Jawa Barat ada kolamnya tuh. Kalau nggak bisa baca salah suruh direndam di kolam sampai Isya, ya kan? Ya kita senang-senang aja di kolam mandi lah di sana. Yang lebih, kalau okle itu kadang-kadang itu masih enak, kadang-kadang rotan kan itu. Yang lebih nggak enak lagi, bawa korek tuh, alisnya pula dibakar. Ya orang dulu tuh, ya. Lihat pendidikan orang dulu kan ngeri. Ya, mungkin belum ada undang-undang HAM, ya zaman dulu kan. Dan orang dulu itu kalau muridnya lari, diantar lagi sama ibunya. Kalau sekarang lari dilaporkan polisi. Ustadz ya kan gitu ya, kurang ajar anak saya begini-begini. Jadi ya, serba salah ngajar orang sekarang ini. Nah, tapi walaupun demikian maksudnya ada paksaan kepada murid itu minimalnya ya jangan sampai kebablasan lah. Jangan seperti kisah yang pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Adni, guru saya di Yaman itu. Jadi ini cerita tentang di Hadhrul Maut, kejadiannya itu di Hadhrul Maut. Jadi ada guru wanita ngajar anak SD kelas 3. Jadi ada satu muridnya itu yang perempuan tuh nakal sekali. Pokoknya dikasih tahu tetap saja dia nakal. Marahlah guru ini karena waktu pelajarannya. Akhirnya dihukumlah dia untuk dimasukkan ke kamar mandi sekolah dan dikurung selama pelajaran dia. Jadi mamanya 1 jam mengajar ya 1 jam dikurung di kamar mandi, nanti setelah 1 jam baru dikeluarkan gitu ya. Selama pelajaran dia harus masuk. Oh, di Yaman kayak gitu ngeri, ya kan? Rupanya Allah takdirkan lupa dia. Habis ngajar lupa kalau dia ngurung anaknya, anak didiknya itu. Sudah 1 jam lupa, pulang malah dia, karena nggak ada pelajaran. Ya, dan nggak ada orang yang buka, kebetulan memang nggak ada orang yang datang ke kamar mandi itu. Sampai tengah malam baru dia ingat kalau dia ngurung anak didiknya itu yang perempuan di kamar mandi itu. Tengah malam dia bangunkan suaminya, "Bang, ini gimana saya ngukum anak sekolah ini? Ayo kita ke sekolah." Akhirnya suaminya dengan istri datang ke sekolah. Subhanallah, ketika dibuka kamar mandi itu sudah tua sebelum waktunya, berubah semuanya. Ya, itulah kata medis kan gitu ya, kalau ketakutan yang bersangatan tua sebelum waktunya kan. Seperti ada kasus di mana itu di barat kan, yang ada anak gadis, ceritanya itu saya baca itu, karena ada olahraga yang diikat kakinya kemudian dilempar itu. Olahraga apa itu namanya itu? Olahraga nggak jelas, ngapain pula lempar-lemparnya pakai tali kan? Nah, jadi anak-anak gadis itu ketakutan sama kawannya, malah sengaja diikat, dipaksa gitu ya. Kemudian didorong itu, pas sampai ke bawah sudah jadi tua dia. Jadi rupanya secara medis ya, mungkin dokter yang paham lah ya. Jadi ketakutan yang bersangatan itu bisa menjadikan tua sebelum waktunya, berubah dia. Makanya hari kiamat itu ketika Nabi SAW bicara tentang surat Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq yang bicara tentang hari kiamat, apa kata Rasul? Sayabatni Hud wa akhwatu, telah menjadikan uban kepalaku gara-gara membaca surah Hud dan teman-teman surat Hud yang berbicara tentang kiamat. Nah itulah, maka hati-hati, janganlah ngurung anak pula di kamar mandi tempat setan, ketakutan lah. Jadi keluar sudah berubah semuanya, ya kan? Nah itu kalau sampai menghukum seperti itu ya kan melampau kan gitu ya. Ya bolehlah kita keras, tapi ya jangan sampai kemudian, tapi susah lah anak-anak sekarang dikerasi ya. Ya. Kalau dikerasi itu orang tuanya marah zaman sekarang ini. Udah banyak kasusnya gurunya yang dipukuli sama muridnya sekarang. Ya intinya sebatas kita ini memberi tarbiyah kepada anak-anak ya, penekanan-penekanan yang wajar lah di zaman sekarang sesuai dengan zamannya gitu ya. Dan dengan metode-metode yang mungkin diketahui di zaman sekarang yang mungkin tidak ada di zaman dulu. Tapi kan kerangkanya sudah ada ya, tinggal sudah dikembangkan saja teorinya.
Wallahu a'lam. Tapi kalau anak sendiri kan enak gitu ya, kalau sama anak sendiri. Tapi kalau sama anak orang kan susah. Ya, wallahu a'lam. Mana Ustaz? Yang artinya janganlah kecintaanmu menjadi beban dan janganlah kebencianmu menjadi kerusakan. Maksudnya apa? Nabi SAW mengatakan isma syi'ta fa innaka mufarid wahbib isma syi'ta fa innaka mufarid. Hiduplah sesukamu karena engkau akan mati, cintailah sesukamu karena engkau akan berpisah. Artinya bahwa cintai seseorang sekedarnya, sebagaimana jangan melampaui kebenciannya, karena terkadang orang benci jadi cinta, orang cinta pula jadi benci. Ya mungkin maksudnya seperti itu, karena kecintaan itu hanya diberikan kepada Allah. Sebagaimana cinta karena Allah, benci karena Allah. Tapi karena kalau kepada sesama selain daripada Allah, maksudnya makhluk Allah, ya berikanlah kecintaan sekedarnya. Ibu cinta sama suami, ya kasih sekedarnya saja. Banyak kok akhirnya saking cintanya istri sama suami pisah juga. Katanya sehidup semati, belum mati sudah pisah. Gimana mau hidup semati? Ya. Jadi maksudnya ya mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Ya, Yang pernah dengar teman saya bilang kalau ada orang membawa sial, itu ada nggak ya? pembawa sial. Orang membawa sial. Ya, Ustaz. Ceritanya gini, sebelum menikah hidup saya enak-enak aja, setelah menikah kok susah, banyak utang begini begitu. Jadi suaminya bawa sial gitu ya. Nggak boleh, itu tatoyur namanya. Tatoyur itu menganggap benda, orang, suara mendatangkan sial atau hoki. Dulu para nabi dianggap membawa sial. Gara-gara engkau Hud datang kami sial katanya. Dulu kami enak-enak datang kau jadi ribut katanya. Gitu ya. Kata para nabi, sesungguhnya kesialan kalian Allah yang buat, bukan aku. Nah, jadi itu semua ujian dari Allah. Jadi kalau umpamanya dulunya senang sebelum menikah, kemudian setelah menikah kemudian ya ada senangnya tapi banyak susahnya, tapi tidak semua. Banyak kok yang senangnya, sedikit susahnya kok. Tidak mungkin syariat itu memadaratkan. Syariat itu pasti membawa kebaikan. Cuman ketika dia menikah mungkin salah cari jodoh. Itu saja kan gitu. Pertanyaan itu dengan kaitan ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail, itu yang keluar kan istrinya. Terus Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya itu, kalau pulang Ismail suruh ganti pintunya, itu nggak ada samaannya. Beda. Kalau kisah tadi itu kan Ibrahim melihat, Ibrahim itu kan seorang nabi. Seorang nabi itu melihat kacamata dengan, bukan dengan kedua mata dia, tapi dengan batin dia. Sama dengan kisah, contohnya kisah siapa? Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Jadi Abu Yusuf ini waktu kecil-kecil belajar sama Abu Hanifah, kan cerdas anaknya tapi miskin, ibunya pedagang di pasar. Jadi kalau habis bekerja bantu ibunya langsung ikut hadir di majelis Abu Hanifah. Ibunya marah, belum waktunya. Pergi sudah pergi, rupanya ditelisik hadir di majelis Abu Hanifah. Marah ibunya sama Abu Hanifah, gara-gara kamu anakku nggak mau bantu orang tua katanya. Kata Abu Hanifah, biarkanlah anakmu belajar di sini. Emang berapa penghasilanmu sehari? Sekian, sudah gini saja. Ku bayar penghasilanmu sehari, anakmu biar belajar di sini. Ah, ibu cari ustadz yang kayak gini. Ya, biarkan penghasilanmu ku bayar. Karena Abu Hanifah kan kaya gitu ya. Tapi biarkan anakmu di sini. Saya janji, katanya Abu Hanifah nih. Saya janji kalau anakmu tetap di sini, maka anakmu akan memakan roti falujah. Falujah itu roti yang khusus dimakan para khalifah. Ketawa orang tuanya. Apalah Abu Hanifah, orang miskin kok cerita-cerita falujah katanya dia bilang. Ya kan mustahil kan itu. Dia orang miskin, tak mungkinlah anakku akan makan roti yang dimakan Khalifah Harun ar-Rasyid. Siapa saya katanya. Ya. Tetapi setelah berlalunya waktu, Abu Yusuf mewarisi ilmunya Abu Hanifah. Setelah jadi alim, rupanya dilirik oleh Harun ar-Rasyid untuk dijadikan qadhi di kerajaannya. Dikirim surat untuk datang ke istana. Kirimlah surat, datanglah perwakilan dari Abu Hanifah, muridnya Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf datang ke istana.
Karena Harun ar-Rasyid seorang ulama juga khalifah, dia sangat ikram memuliakan ulama, disuruh duduk di sampingnya. Kata Rasul, datangkan makanan. Rupanya dimakan falujah, datang falujah, makan khusus yang mahal itu yang dimakan oleh khulafa. Ketika khalifah mengatakan kepada Abu Yusuf, makan, nggak mau makan dia, malah tertawa. Ya, makan tertawa terus kan. Jadi kata Harun Rasul, kau ini ngejek makanan, kau tuh gimana? Suruh makan malah ketawa katanya. Dia mengatakan, tidak wahai khalifah, aku teringat dengan ucapan almarhum Abu Hanifah. Katanya. Dulu aku masih kecil-kecil itu. Dia ngomong sama ibuku, biarkan anakku belajar di sini. Nanti suatu ketika dia akan makan makanan raja namanya falujah. Hari ini betul-betul katanya kan aku makan katanya. Demi Allah, Abu Hanifah tidak memandang dengan kedua matanya, tapi dia memandang dengan hatinya. Jadi para nabi kan tahu maslahat nggak maslahatnya. Ini ulama saja bisa membedakan mana kan seorang Abu Hanifah, apalagi Ibrahim seorang nabi. Tahu nih kalau anaknya terus beristri dengan istri ini akhlaknya nggak benar, masalah. Ya kan? Nah, makanya kemudian dia minta kepada, karena sudah dites, kecuali belum dites, kan dites sama Ibrahim, datang ditanya macam-macam pertanyaan, kemudian dari jawabannya seolah-olah dia tidak terima dengan rumah tangganya, menjelek-jelekan suaminya, tidak bersyukur dengan suaminya. Kata Ibrahim, udah lepaskan saja istrimu tuh, cari yang lain. Maka diceraikan sama Ismail. Baru setelah itu Ismail menikah lagi dengan wanita salehah, wanita yang baik, keturunan daripada raja yang ada di situ, di kabilah situ, kabilah Jurhum. Istri keduanya ini istri yang salehah, dari situlah keturunannya jadi Nabi Muhammad. Ya, ini nggak ada kaitan dengan masalah apa namanya sial atau nggak sial kan itu. Ataupun tadi kenapa dulu sebelum aku nikah aku enak, setelah menikah dengan kamu kok aku jadi sial gini. Yang sial itu ibu, bukan suaminya. Suami pun ngomong begitu juga. Dulu aku nggak sial gara-gara kau, aku juga sial katanya. Sial ketemu sial, jadi dua sial jadinya. La haula wala quwwata. Iya. Dan dari keturunan Nabi Ismail akhirnya sampai itu pada kabilah berapa Ustaz orang tuanya melakukan yang masanya takut, yang tidak mengenal agama sama sekali. Fatrah. Kok bisa sampai seperti itu? Padahal kan keturunan Nabi Ibrahim itu orang-orang yang soleh. Iya, tapi kan dari zaman Ibrahim ke kelahiran Rasul itu waktunya yang cukup lama. Dari itu dikhilafkan berapa sih keturunan kakek buyut Nabi sampai ke Adnan saja sudah banyak itu. Puluhan, berarti kan bergenerasi-generasi itu. Dari Adnan ke Ismail, dari Ismail ke Ibrahim itu jauh, jadi sudah puluhan abad gitu ya. Sehingga dengan lamanya waktu sebenarnya sesatnya orang Arab itu, kenapa mereka jadi menyembah berhala dan hilang syariat Ibrahim itu ketika suku Jurhum kalah. Suku Jurhum itu suku istrinya Ismail namanya Jurhum, dan itulah Arab. Ya, jadi Ismail kan bukan orang Arab, Ismail itu orang Palestina. Kemudian ke Arab. Akhirnya jadi orang Arab karena fasih berbahasa Arab. Makanya ada istilah ulama, kalau ada orang yang bukan Arab kemudian fasih berbahasa Arab, berarti dia Arabi, dia seorang Arab murni. Tapi kalau dia orang Arab tetapi tidak bisa bahasa Arab, maka dia ajami, dia asing, bukan Arab. Dalilnya apa? Ismail bukan orang Arab tapi fasih bahasa Arab, makanya dia jadi orang Arab. Kalau sekarang orang ngaku Habib nggak bisa bahasa Arab, bukan orang Arab itu, berarti orang Jawa, ya kan? Gimana kan orang Arab? Orang Arab ya harus bisa bahasa Arab kan begitu. Jadi itu jauh lah. Baru setelah suku Jurhum kalah oleh kabilahnya Amr ibn Luhai, Huza'ah menyerang, Jurhum kalah, terusir kembali ke Yaman. Sebelum Jurhum ini kembali ke Yaman, ya, dia tanam karena takut Huza'ah menguasai Zamzam, dikubur Zamzamnya dan tidak tahu di mana tempatnya. Sama suku Jurhum itu dikubur supaya tidak dikuasai musuhnya. Nah, setelah Jurhum kalah dikuasai oleh Huza'ah, lah tokoh Huza'ah itu salah satunya adalah Amr ibn Luhai.
lah Amr ibn Luhai inilah yang pertama kali membawa patung dari Syam namanya Hubal diletakkan dalam Ka'bah. Nah, sejak itulah agama Ibrahim hilang di tangan Amr ibn Luhai. Makanya Rasul mengatakan, aku melihat Amr ibn Luhai di neraka terburai ususnya karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Nah, disitulah mulai masuk fatrah setelah zamannya Amr bin Luhai sampai kepada kenabian Nabi SAW. Bukan, Nabi Nuh nggak ada Hubal. Nabi Nuh itu Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ya, Hubal ini patung yang ada di Syam. Jadi Amr ibn Luhai ini seorang peniaga. Dia dermawan, dicintai oleh orang Arab, orang yang kaya, dermawan. Jadi ketika dia safar entah dalam rangka berobat atau dalam rangka berniaga ke Syam. Syam itu dikenal dengan negeri para nabi. Disangkanya itu agama para nabi. Nah, ketika lewat kepada sebuah kaum yang nyembah patung, kemudian ditanya, ini patung apa ini? Maka orang Syam mengatakan, yang ini nih patung kalau kita sembah turun hujan. Jadi Amr ibn Luhai ini yang diperlukan di Mekah katanya. Kenapa? Nggak pernah ada hujan, ya kan? Makanya dia minta yang ini, saya mau yang ini. Biar bisa hujan, biar kayak di Syam hijau katanya. Diambillah Hubal. Nama patung Hubal, dibawalah ke Mekah, ditenggerkan di dalam Ka'bah. Akhirnya kemudian satu persatu adalah patung Manat sampai kepada cerita patung Saf dan Nailah. Ya, pernah Saf Nailah. Saf ini laki-laki, Nailah perempuan. Orang Yaman, dua-duanya jatuh cinta. Pas mau kawin gak direstui orang tuanya. Janjianlah Saf dan Nailah ini berjumpa di haram. Akhirnya berjumpa di haram, berzinah pula dalam Ka'bah, dikutuk jadi batu. Karena dikutuk jadi batu oleh orang-orang Mekah, dijadikan ibar, pelajaran, jangan melecehkan Ka'bah. Makanya kemudian Nailah diletakkan di Mina, kemudian diletakkan di tempat sa'i Mina dan tempat sa'i di mana itu? Sofa. Yang satu di Marwah. Nailah di sofa, kemudian patung laki-laki yang berzina itu Saf diletakkan di Marwah untuk jadi ibrah. Saf dan Nailah ini jangan macam-macam dengan Ka'bah, nanti kayak orang ini dikutuk gitu ya. Tiba-tiba setelah kemudian Khuza'ah menguasai Mekah, disembah pula Nailah ini, padahal dia seorang pezina kan gitu. Itulah memang orang penyembah berhala itu akalnya hilang. Oh, tahu patung pezina kok disembah jadi Tuhan. Makanya kesyirikan itu menghilangkan akal gitu ya. Sudah nggak ada akalnya lagi. Wallahu a'lam. Oh iya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi